Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Rin Pandi dari Winner Stocks Indonesia. Ya, hari ini seru banget ya, seru banget karena ya, saya jujur nggak terlalu di market sih hari ini. Tapi saham yang saya simpen, saya pertaruhkan, akhirnya bisa naik dengan sempurna. Ya, happy, tentu saja happy. Ya, ada beberapa pertanyaan ya yang mampir ke saya dan harus saya bahas. Dan sebaiknya saya bahas di sini aja daripada apa namanya daripada ketik capek gitu ya, apalagi udah malam juga. eh Tentang Goto ada yang nanya ya, tadi ada yang nanya di seminar, terus gimana tentang Goto? Ya simple ya, Goto itu di dalamnya itu aja kakap-kakap semua yang pegang, semua venture capital dunia ada di dalam situ. Dan ketika unit bisnisnya Tokopedia dijual ke TikTok, nah, dari sudut pandang investor melihat yang selain yang kakap-kakap itu ya, melihat ini udah mulai DNA-nya udah mulai hilang nih, DNA-nya. Jadi Tokopedia saat ini sudah beda, nggak sama seperti dulu ya. Jadi ada perubahan, bisa muncul perubahan bisnis atau nanti eh, transaksi yang semakin menurun. Kita udah lihat ya beberapa kali hal kayak gitu, contoh kayak Lazada ya, dulu betapa hebatnya Lazada dan lihat sekarang. Terus habis itu Shopee awal-awal sampai hari ini sudah mulai semakin banyak bergeser. Mungkin jangan kaget nanti kita melihat Tokopedia yang saat ini rapi, bersih, layoutnya nanti bisa tiba-tiba kayak Shopee penuh dengan ini kecil-kecil yang agak nggak jelas gitu, mulai ada video-video dan sebagainya. Tidak sebagian orang cocok dengan hal seperti itu ya, jadi beda-beda ya, beda-beda karakteristik. Tapi intinya adalah cara running bisnisnya juga pasti akan berbeda. Dan balik lagi, kalau seumpama yang giant besar-besar itu, investor, angel investor itu yang ada di Goto akhirnya memilih untuk exit, apa kabarnya gitu ya. Sekarang aja udah di dekat-dekat area Gocap, which is sebenarnya mereka jual di area ini pun masih untung besar, karena mereka modalnya ada yang kemarin bilang Rp2 kan. Jadi ya kayak begitu. Jadi agak sulit untuk Goto mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini, kecuali mereka di manage dengan baik. Tapi ingat ya, mungkin teman-teman ada yang bilang, ya apa Patrick dengan masuknya Patrick Waluyo dia akan begini begitu, begini begitu. Kita harus lihat dulu dan sekarang ada beda ya. Tekanan lebih besar sekarang karena harga IPO-nya, harga sekarang jauh di bawah harga IPO dan bobotnya besar, banyak yang pegang, kepentingan banyak. Jadi kalau dinaikin potensi juga didam, dibanting lagi ya. Jadi di situ ada letak, ada kekurangannya di situ ya. eh itu yang kita jadi concern, jadi concern. Itu Goto. Terus habis itu SSIA. Bagaimana dengan SSIA ya? Sebentar. SSIA ini terlepas dari ada kepentingan atau apalah gitu ya, kan kita kan nggak tahu ya, eh, ada muatan politik atau apapun kita nggak tahu, tapi yang pasti adalah dari sisi fundamental, dari sisi fundamental, sorry ini tadi apa, ESA bukan resisi ya, ESA. Jadi dari sisi fundamental
ESA itu amonia lagi trennya lagi mulai beranjak naik dan permintaan masih bagus dan perusahaan ini di-manage dengan baik dan banyak dan founder-foundernya atau pemilik saham yang di dalamnya melakukan aksi buyback. Jadi mereka beli saham yang ada di luar dan mereka beli untuk menambah porsi kepemilikan. Otomatis ini jadi sentimen yang baik untuk ESA ya. Terlepas dari ya pasti fundamentalnya, tapi kalau ada tangan-tangan besar yang beli ya otomatis sentimen itu akan terkerek naik. Terlepas dari sentimen politik dan lain-lain ya, tapi fundamental harus gini, harus juga pas. Jadi gini, ya saya ada satu pertanyaan, saya ulas satu deh. Ada satu pertanyaan yang saya susun kemarin. Jadi saya susun daftar pertanyaan. Untuk ditanya dan untuk kita jawab ya. Kita dapatkan insight ya. Jadi kira-kira pertanyaannya adalah, sebentar, saya cari dulu, saya bacain dulu. Mana ya daftar pertanyaan? Udah, oke, gini lah. Pertanyaan kira-kira jadi gini. Ketika kita memilih satu saham, ya, kita apa yang menjadikan kita patokan, ya, antara fundamentalnya kah, analisa teknikalnya kah, atau news, berita, ya. Dan kalau memang berita, bagaimana cara kita memfilter berita di tengah kondisi market yang penuh noise ini ya. Jadi yang banyak noise. Ada simpang siur, kayak ada SSIA atau BYD itu, PID itu masuk di SSIA atau Delta, Mas. Jadi gitu. Tidak ada cara lain selain kita survei langsung, ya, lihat langsung ke lapangan, oke? Survei langsung, lihat langsung ke lapangan. Atau artinya apa? Kita tanya kasakusuk, tanya kompetitor, tanya pemangku otoritas keuangan, otoritas yang industrinya, ya. Jadi pokoknya kita masuk infiltrate sampai ke sana. Ini dari sisi research loh ya, dari sisi research. Dan biasanya ketika kita mulai melakukan analisa, research, dan kita lihat pergerakan harga, itu kayak mulai ada istilah gamblangnya cocokmologi. Oh, kira-kira harganya bisa ke level ini nih, gitu. Let's say kalau SI itu kita sebut mungkin bisa ke 700 kah? 800 kah? Gitu. Nah, atas dasar apa? Nah, kita mulai cari. Oh, dia punya laporan keuangan begini. Kalau kita bilang projection, kira-kira harganya bisa segini. Nanti harganya akan jadi segini. Terus analisa teknikalnya bagaimana? Oh, kayak begitu kalau kita lihat angka-angka itu mulai ngunci. Maksudnya mulai ngunci adalah analisa teknikal target ke 680, let's say. Terus umpamanya fundamentalnya di level 700-an. Terus kita lihat dari yang lain-lain, ada kira-kira ada rumor mau ke sini, mau ke situ, kita cari benang merah, kira-kira ketemu di 725. Ya, kita ambil tengah-tengahnya aja. Tengah-tengah yang kita rasa pas, nah itu jadi target kita. Kalau ditanya, atas dasar apa kita tentuin target itu? Nah kan, jadi kita mulai menceritakan narasinya deh. Mulai ceritanya narasinya. Kalau ini segini, target segini karena ini. Jadi kita melihat akhirnya mengerucut, akhirnya bergerak ke arah sana tuh nanti target harganya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ditanya based on apa, ya kita kalau harus tergantung masing-masing jadinya kuat di mana. Kalau ada yang kuat di fundamental, ya silakan go ahead pakai fundamental. Kalau pakai teknikal, ya go ahead pakai teknikal. Nanti kita tinggal settingin aja
dengan berita, dengan news, kira-kira nyampe nggak ke sana kira-kira gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Eh, terus tadi apa pertanyaan berikutnya? MDKA. Terus korelasi MDKA dan MDKA faktornya faktor emas. Ya, jadi gini, kalau kita bicara mengenai komoditi, itu mengenai lagging indicator. Artinya apa? Harga emas naik, harga batu bara naik, harga minyak naik, itu saat ini. Terus apakah memberi impact yang bagus ke laporan keuangan, apakah bisa mengenerate untung, nah itu belum tentu. Itu beda kasus lagi. Sentimen yang ada di kala harga komoditi itu naik, itu kan ada ekspektasi, ada hope, ada harapan. Laporan keuangan yang dirilis akan datang, atau di beberapa waktu ke depan, ketika ada rilis laporan keuangan, akan tercermin kalau dengan harga naiknya harga komoditinya akan mengenerate income ke perusahaan ini. Padahal itu gambaran paling gampangnya retail. Padahal tidak segampang itu. Ada banyak komponen. Hutang, bayar hutangnya berapa, terus capexnya berapa besar, butuh berapa besar capexnya untuk eksplorasi dan sebagainya. Dan belanja peralatan, ekspansi, beli tanah atau beli tambang baru dan sebagainya. Artinya belum tentu di laporan keuangan akan tercermin langsung. Jadi banyak hal ya, kita nggak bisa satu persatu. Oh, berarti sampai satu patokan. Jadi trader itu atau jadi seorang analis ada research itu memang kadang-kadang, apalagi research ya, sisi research. Kalian seringkali melihat ini adalah ini otak kiri nih, ada otak kiri yang harus jago matematika doang. Nah, kan itu otak kiri. Padahal sebenarnya ada sisi lain yang sebenarnya lebih abstrak itu dan dibutuhkan ya, sisi otak kanannya. Dia bisa menilai dari angle-angle yang orang nggak lihat. Punya kreativitas untuk melihat potensi, untuk melihat atau menyusun narasi dan sebagainya. Bahasa, by the way, bahasa itu otak kanan. Jadi harus punya itu gitu ya, baru bisa analisa itu bisa pas gitu ya, baru bisa pas. Wah, ini informasi di kepala saya banyak sekali sampai kecampur-campur gitu. Ini kayak istilahnya gimana ya? Knowledge-nya berat banget. Saya harus mencerna pelan-pelan ya, seperti layaknya ini makanan. Saya itu masih anak-anak yang harus ngunyahnya itu pelan. Gigi saya belum banyak. Atau mungkin ketemu makanan yang keras, jadi gigi yang sudah ada sekalipun tuh kalau mengunyah itu harus susah sekali. Itu tentang komoditi ya. Jadi kembali lagi, harga emas naik, apa naik, ya kita tunggu laporan keuangannya aja. Apakah tercermin nggak? Dia punya itu ya, benefit semua yang tadi. Terus pertanyaan apa lagi? Go green, yes, kita tetap harus jadi go green ya, karena kalau nggak go green ya gimana? Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, eksplorasi hutan. Ya kita juga tadi bahas tentang CPO segala ya. Ya CPO kena ban gara-gara tidak green ya, tidak lingkungan, tidak environment friendly gitu ya. Bayangin pembabatan lahan, pembukaan lahan baru, itu kan hutan yang dihancurin gitu ya, dan itu ditentang betul sama Eropa. Ya, jadi banyak hal terkait hal ini ya. Jadi mengenai go green itu penting, bahkan sampai hal seperti penggunaan kertas aja itu menjadi isu di kantor loh ya, di perusahaan ya. Dan bagaimana mereka mengemas produk itu juga jadi isu terkait
mengenai hijau atau tidak hijau. Jadi ke depan masih ya. Tapi kalau bilang komoditi coal apakah akan musnah secepat itu? Enggak gitu ya. Komoditi coal tetap adalah harga yang murah untuk running eh, pembangkit listrik ya. Cost of fund-nya pembangkit listrik kalau nggak salah yang ideal ya di sekitar 50 atau 60. Sorry, berapa ya? Hmm, lupa saya. Sekitar 50-60. Sedangkan kalau renewables saat ini itu masih mahal. Kenapa? Karena mereka menghitung depresiasi. Sedangkan investasi renewables itu nggak murah. Jadi kalau mereka hitung berdasarkan depresiasi, untuk menjadi titik harga murah itu masih berapa tahun lamanya gitu ya. Karena itu tadi. Sedangkan beda sama kalau pembangkit listrik yang konvensional. Langsung aja, karena memang sudah tua-tua juga ya, nilainya sudah hampir nggak ada kalau kita hitung. Tapi ada juga yang masih baru-baru deh, batu bara tapi masih baru. Tapi ya itu, karena cost-nya murah, bahan bakunya murah, untuk generate listrik murah. Jadi nggak berat buat mereka. Beda sama renewables ya. Jadi cost-nya besar karena mereka harus hitung depresiasinya dimasukin ke harga jual. Wah, jadi ribet nih, jadi complicated. Jadi banyak bahasannya. Ya itu dulu deh. Itu dulu ya. Jadi semoga mengerti, semoga paham dulu deh. Nanti kapan-kapan seminar kita baru kupas tuntas lagi. Tapi kapan-kapan ya. Please, kapan-kapan. Oke, nah sekarang kita masuk market review. Kompositnya cakep ya kompositnya. Transaksi meningkat sedikit, ada di 8,1 triliun. Dan asing membuka net buy 300 miliar. Wow, cakep ya. Dan ya masih di sekitar situ, sesuai dengan saya bilang ya, lagi sideways. Masih bergerak di level-level ini aja. Potensi moga-moga dia masih bisa naik terbatas dan swing di area ini. Habis komposit, IDX Basic. Slow but sure mulai naik ya, slow but sure mulai naik. Nah, ini cakep lah ini. Ketahan selendang, ketahan skyline, itu dia rebound, cakep, good. Consumer cyclicals, ya cakep juga ini. Rebound, ini ketolong sama apa? S-Hardware, really? S-Hardware masuk sini. Ya moga-moga bisa naik lagi ya, moga-moga sektor ini bisa naik lagi. Sektor energi termasuk relatif cakep ini, besok harusnya bisa lanjut lagi, apalagi saham-saham batubara yang lain kalau kalian lihat menarik semua. Sektor finance, makin turun semakin senang, turun aja, turun dulu, turun. Healthcare, wow, tiba-tiba bam, dia hantam sekali ya, langsung hijau. Nice. Sektor industri pelan-pelan juga ya, merangkak naik. Moga-moga besok bisa breakout juga. Infrastruktur belum kemana-mana. Hari ini doji sebenarnya, tapi ya dia ada di tren pergerakan yang naik juga. Consumer non cyclicals cakep ya, rebound. Kalau dia bisa breakout area ini sih cakep. Sebentar. Nah ini sih cakep. Habis itu properti mulai sideways di sini, kayaknya ini bottom. Moga-moga sini sebagai bottom. Tekno, tambah dalam, serem. Transportasi, belum kemana-mana juga. Ya, moga-moga besok bisa lanjut nih. Ya, transportasi bisa naik. Yang paling saya khawatirkan tekno, udah abaikan aja lah itu. Ya, cuma banyak masalahnya yang nyangkut di saham tekno. Ya itu.
Makanya tetap jangan terlalu gampang beli cerita. Maksudnya ada cerita bagus, langsung wah ini pasti nih gitu. Belum tentu gitu, kita harus cek and recheck gitu ya. Oke, itu market review, terus masuk ke ulasan. Kemarin ada rekomendasi apa? Pertama di HP Brief ada S Hardware, BAM. Jujur ini hoki aja kayaknya. Nice, cakep. Habis itu Excel. Excel ini juga bagus sebenarnya dan lagi swing aja. Menurut saya buy on weakness ya. Kebetulan tadi dananya kena gara-gara keseringan makan tapi ya jadi dananya kepake margin. Jadi harus jual dulu kan. Nah, jadi ini salah satu yang kita korbanin. Padahal sebenarnya trennya masih bagus. Jadi kita akan spekulatif buy untuk Excel ini. Terus Bang BRI juga bagus, cakep ya, rebound dari bottom support. Rekomendasi tetap buy ya. Nanti kalau bisa naik lagi kan cakep nutup gap yang di atas. Habis itu ada BBNI juga sama, stabil, slow but sure, pelan-pelan. Nanti ya, kayak gini nih aman, lebih aman, relatif lebih aman adrenalinnya. Oke. Terus kemarin kita ada rekomendasiin brand ya, good, bagus. Terus ada TPIA, ini lebih bagus lagi ya, everybody happy lah di sini. Besok masih lanjutnya ya, I hope so ya. Saya berharap. Oke, dan buat besok apa nih tanggal 21? Pertama adalah ITMG. ITMG menarik. Kalau bisa breakout, cakep ya. Habis ITMG ada ESA, tentu saja ya. Ini juga sama. Kalau bisa breakout, cakep. Dan targetnya jauh. Nice. Terus ada Sido. Wah, ini jarang sekali kita rekomendasiin. Belakangan transaksinya besar. Dan ini rasanya momentum yang pas. Karena dia kemarin turun, landai, dan dia rebound. Artinya apa? Kalau mamanya kita beli di level ini pun, ya ini sudah kembali ke harga asal kan. Which is saya tinggal tunggu reboundnya. Kalau, maksudnya breakout. Kalau dia bisa breakout 630, wah besok entry buy ya, situ. Terus SMGR. Nah, sebenarnya SMGR ini saya agak sanksi. Tapi ini udah di bottom banget. Jadi terlepas dari belum ada story atau apa, dia udah di bottom. Tinggal yang tukang buat story-nya datang, pasang di sini, bam, jadi mesin naik. Ya, harapan saya. Tapi harus sabar. Kalau di sini, saham ini harus sabar. Oke. Terus habis SMGR, ada Bevin. Ada bonus. Nanti saya kasih saham lagi. Bevin silakan pantau. Ini adalah perusahaan leasing yang terbaik. BCA-nya perusahaan leasing nggak? Jadi, ini beli, duduk manis, diam aja. Pasti kasih profit. Last but not least adalah MAPA. MAPA ini juga sebenarnya bagus ya. Disupport juga ya beberapa kali kalau ke area ini dari rebound. Jadi spekulatif buy, sabar pasti naik. Ya, kalau umpamanya cari sampai 5%-an masih dapat. 1.100 gitu ya, masih oke. Oke, teman-teman, itu aja dulu market review, ulasan, rekomendasi. Wow, hari ini panjang buat videonya. Dan saya mohon maaf, lelah, masih ngantuk. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.